Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sedikit tentang proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pembahasan. Pengertian tektonisme. Tektonisme perubahan datar lapisan bumi secara mendatar atau vertikal atau proses tektonisme. Bisa disamakan dengan dislokasi yang berarti disertai dengan perubahan letak lapisan kulit bumi dari kedudukan semula. Perubahan ini bisa secara vertikal maupun horizontal. Tektonisme berpengaruh pada wilayah yang luas berdasarkan kecepatan, gerakan, dan luas wilayah yang terkena pengaruh. Tektonisme dibedakan menjadi dua. Ada dua pergerakan tektonisme yang mengubah bentuk permukaan bumi, yaitu lipatan dan patahan. B. Morfologi lipatan. Banyak sekali jenis bentang yang alam ditemukan. Bentang alam tersebut terbentuk akibat adanya dinamika litosfer. Litosfer dapat berubah karena terdapat tenaga dari dalam bumi, endogen dari luar bumi, eksogen, dan morfologi lipatan. Folding juga merupakan bentuk muka bumi yang dihasilkan dari gerak mendatar pada jenis batuan yang berbeda. Lipatan terdiri dari antiklinal, bagian yang melipat ke atas, dan siklinal, bagian yang melipat ke bawah. Selain bukit barisan contoh dari lipatan lainnya seperti penggunaan tenggel dan penggunaan tua, seperti penggunaan Ural dan Adegan. Endogen artinya tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan kulit bumi. Eksogen artinya tenaga yang berasal dari luar bumi, meliputi pelapukan erosi, sedimentasi, dan pengangkutan yang bersifat merusak, contoh abrasi air laut. Dan yang dimaksud abrasi adalah pengirisan daratan pantai air laut. Arti dari zaman primer adalah bumi masih berupa bola gas panas yang berputar pada porosnya. Zaman ini disebut zaman primer lama yang berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Pada kala itu suhu bumi sudah semakin tinggi. Lipatan juga terbagi menjadi lipatan tegak, symmetric foot. Lipatan tegak adalah lipatan yang dihasilkan dari kekuatan yang sama yang mendorong dua sisi dengan seimbang. Yang kedua, lipatan miring, asymmetric foot. Lipatan miring adalah lipatan yang dihasilkan ketika kekuatan tenaga pendorong di salah satu sisinya lebih kuat, sehingga akan menghasilkan kenampakan salah satu sisinya lebih kurang. Yang ketiga, lipatan rebah, overturned foot. Lipatan rebah adalah lipatan yang arah lipatannya mendatar. Lipatan ini terjadi karena arah tenaga horizontal hanya dari arah satu arah. Ada lipatan menutup, recumbent foot. Lipatan menutup adalah lipatan yang terbentuk pada saat lipatan yang satu menekan sisi yang lain dan menyebabkan sumbu lipat hampir datang. Lipatan sesar sungkup, overshoot. Lipatan sesar adalah lipatan yang terbentuk ketika tenaga tekan sungkup menekan satu sisi dengan kuat sehingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Dan yang terakhir ada nap, terbentuk setelah lipatan overshoot rusak sepanjang garis renggakan. Morfologi patahan. Patahan atau fault merupakan bentuk muka bumi yang dihasilkan dari gerak vertikal atau horizontal pada jenis batuan yang keras. Patahan terdiri dari host, bagian patahan yang naik, dan slang atau graben, patahan yang turun. Atau patahan juga bisa diartikan bahwa patahan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, membentuk patahan naik dan turun atau slang dan graben. Indonesia mempunyai bentuk morfologi patahan, yaitu patahan semangko yang berada di Pulau Sumatera. Selain patahan semangko, ada pula patahan lembang dan patahan Flores. Graben atau slang adalah hasil dari patahan pada kulit bumi yang mengalami depresi dan letak antara dua bagian yang lebih tinggi. Bagian yang lebih tinggi disebut dengan horst.
Beberapa nama graben yang terkenal adalah Danau Baikal, Siberia, Rusia. Cukup sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Apa? Apa yang dimaksud morfologi patahan? Berikan kami waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan Anda. Morfologi patahan. Fault merupakan bentuk bumi yang dihasilkan dari gerak vertikal maupun horizontal pada jenis batuan yang keras. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3. Apa yang dinamakan graben? Graben slag hasil dari patahan pada kulit bumi yang mengalami depresi dan terletak di antara dua bagian yang lebih tinggi. Ada yang ingin bertanya kembali? Kelompok 6 ingin bertanya lipatan serbaguna apa? Lipatan terbagi menjadi 6, yaitu lipatan tegak, miring, rebah, menutup, sesar sungkup, dan naik. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Apa pengertian endogen dan eksogen? Endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan kulit bumi. Sedangkan eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi, meliputi pelapukan erosi, sedimentasi, dan pengangkutan yang bersifat merusak. Contoh, abrasi air laut. Ada yang ingin bertanya kembali? Saya dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan tektonisme? Perubahan lapisan bumi secara mendatar atau vertikal atau proses tektonisme bisa dinamakan dengan dislokasi, yang berarti disertai dengan perubahan letak lapisan kulit bumi dari kedudukan semula. Ada yang ingin bertanya kembali? Saya dari kelompok 1. Apa arti morfologi lipatan? Morfologi lipatan. Banyak sekali jenis bentang alam di permukaan bumi. Bentang alam tersebut terbentuk akibat adanya dinamika litosfer. Jika sudah habis, saya tutup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.